Beyond Time, bab 524-525. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Langit di Forbidden by the Immortal diterangi cahaya merah tua, membuatnya tampak seperti dunia darah. Terlebih lagi, langit itu penuh dengan celah. Berkat langit merah terang, terlihat jelas bahwa celah-celah itu sangat dalam. Dan celah-celah itu tidak tampak terbentuk secara alami. Celah-celah itu tampak seperti buatan, sehingga menyerupai simbol magis yang sangat besar. Sekilas saja melihat simbol itu akan menyebabkan perasaan teror yang tak terkendali muncul dalam diri seseorang, sesuatu yang naluriah dan berasal dari kedalaman kekuatan hidup seseorang. Bukan hanya Su King dan Kapten yang terguncang. Semua kultivator di zona aman juga terpengaruh. Semua orang merasa sangat tersentuh, dan merasakan seolah-olah bencana besar akan segera terjadi. Pasukan kultivator sebagian besar terdiri dari orang-orang dari gelombang kedua dan ketiga. Sebagian besar dari mereka yang membentuk gelombang pertama telah pergi. Sumber adegan dramatis di kanopi langit adalah wilayah tengah terlarang oleh Sang Abadi. Di lokasi tersebut terdapat aula istana kekaisaran utama Kaisar kuno ketenangan kegelapan untuk istana operasi khusus ini. Apa yang dulunya merupakan aula istana yang megah dan tak tertandingi kini sangat berbeda. Sekarang aula itu tertutup oleh pertumbuhan daging raksasa yang bersifat kanker. Dari kejauhan, tampak seperti bola daging besar berukuran puluhan ribu meter, ditutupi oleh pembuluh darah tebal yang membentang di seluruh permukaannya. Terlebih lagi, ia berdenyut, hampir seperti jantung. Dek-dek, dek-dek, setiap kali bergerak, benda itu mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar ke segala arah. Suara itu mendistorsi udara, membuatnya menjadi kabur. Tingkat mutagen melonjak, menjadi seperti kabut. Suara itu juga menciptakan sosok-sosok mengerikan yang melayang di udara dan membungkuk ke arah gumpalan daging. Pembuluh darah menjulur keluar dari daging dan melintasi tanah di area tersebut. Sekitar 500 km jauhnya, ada pemandangan aneh lainnya. Itu bukan gumpalan daging, melainkan sesuatu seperti duri yang menjulang ke langit. Warnanya hitam pekat, sangat tajam, dan memancarkan aura dingin. Itu tampak seperti semacam senjata mematikan yang sempurna. Itu adalah senjata ilahi, dan jumlahnya bukan hanya satu. Sekitar 500 km lagi terdapat duri lain yang tampak persis sama. Dan sekitar 500 km lagi terdapat duri ketiga. Jika Anda dapat melihat ke bawah ke Forbidden by the Immortal dari titik pandang yang sangat tinggi, Anda akan melihat bahwa ada total 27 duri. Dimulai dari istana kekaisaran, duri-duri itu membentang ke arah barat. Seolah-olah ada binatang buas besar yang terkubur di bawah istana operasi, dan duri-duri itu adalah paku yang keluar dari punggungnya. Jantung, yang menutupi istana kekaisaran berada tepat di atas makhluk buas itu, dan melayang di atasnya di langit adalah formasi mantra segi delapan yang tampak seperti tertanam di langit itu sendiri. Formasi itu berdenyut dengan cahaya merah. Ada irama alami dalam cara cahaya itu berkedip dan mengubah langit menjadi merah. Mustahil untuk mengetahui terbuat dari apa formasi mantra itu. Lebarnya hanya 3000 meter, jadi dibandingkan dengan makhluk buas di bawahnya, formasi itu tidak berarti apa-apa selain cahaya merah yang dipancarkannya. Meskipun demikian, jelas bahwa itulah sumber retakan tersebut, karena retakan itu menyebar dari formasi tersebut hingga memenuhi kubah langit. Di dalam formasi mantra segi delapan terdapat 361 sosok berjubah hitam, 360 diantaranya duduk bersila dan melantunkan semacam mantra yang rumit dan tidak dapat diuraikan. Itu bukan bahasa manusia. Kedengarannya mengerikan dan aneh. Terlebih lagi, sesekali saat mereka melantunkan mantra, mereka akan mengangkat tangan, memasukkannya ke dalam tubuh mereka, dan mengeluarkan salah satu organ mereka. Kemudian mereka akan mengangkat organ itu tinggi-tinggi di atas kepala, meneteskan darah, seolah-olah itu adalah persembahan. Organ-organ itu akan cepat layu, berubah menjadi energi hitam yang berkumpul di tengah formasi mantra. Itulah lokasi orang ke-361. Meskipun ia juga mengenakan jubah hitam yang tebal, ia gemetar hebat sehingga tudungnya tersingkap dan memperlihatkan wajah yang dipenuhi pembuluh darah merah. Dia tak lain adalah Zhang Xiun. Dia berlutut di sana,
kepalanya mendongak ke langit, ekspresinya menunjukkan penderitaan. Pembuluh darah di wajahnya berkedut, dan tampak seperti mencoba membentuk bulan sabit. Air mata darah mengalir dari matanya. Mata kirinya telah keluar dari rongga mata, meninggalkan lubang terbuka. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menjalar keluar dari lubang itu dan terhubung ke formasi mantra, yang berkatnya memungkinkan mereka untuk terus tumbuh keluar. Jika Anda menelusuri pembuluh darah itu lebih jauh, Anda akan menemukan bahwa celah di langit sebenarnya adalah perpanjangan dari pembuluh darah dari mata kiri Zhang Xiyun yang berlubang. Saat suara mantra bergema, denyutan pembuluh darah di wajahnya semakin intens, dan bentuk bulan sabit merah menjadi lebih jelas. Sementara itu, energi hitam yang berkumpul di sekitar Zhang Xiyun terserap ke dalam dirinya, berubah menjadi merah, dan dialirkan ke bulan yang semakin membesar. Kemudian tangan Zhang Xiyun perlahan terangkat. Tampaknya ia akan segera mencabut mata kanannya dan kemudian menutupi kedua matanya dengan tangannya, yang persis sama dengan sosok di atas bulan yang dilihat Su Qing dalam lautan kesadarannya. 360 sosok berjubah hitam yang mengelilingi Zhang Xiyun mulai melantunkan doa dengan semangat yang semakin meningkat, sambil terus mencabik-cabik organ tubuh mereka dan mempersembahkannya sebagai korban. Bau darah dan daging bertebaran dengan sangat mengerikan, disertai aura yang sangat menjijikkan. Su Qing dan Kapten sangat terguncang, dan tidak lagi mencari tempat baru untuk dijelajahi. Sebaliknya, mereka mencari tempat dengan banyak daging. Meskipun ada daging berwarna magenta di mana-mana, tampaknya lebih baik menemukan tempat dengan banyak daging seperti itu. Sekitar 2 jam kemudian, saat kecemasan Su Qing mulai meningkat, mereka melihat reruntuhan di kejauhan yang tertutup begitu banyak daging sehingga tampak seperti gunung. Akhirnya, mereka menemukan sebuah celah di salah satu dinding besar yang tertutup daging itu, yang tampaknya merupakan sebuah lubang. "Ayo kita bersembunyi di sini, adik kecil," kata Kapten pelan setelah melihat sekeliling. Su Qing juga mengamati area tersebut, lalu mengangguk. Mereka berdua masuk. Saat masuk, mereka melihat sebuah papan nama yang jatuh dengan tulisan Timur di atasnya. Istana Timur. Biasanya kediaman putra mahkota disebut Istana Timur. Kapten itu melihat sekeliling dengan menyesal. Sayang sekali tempat ini dalam keadaan reruntuhan. Biasanya, kediaman putra mahkota akan menyimpan banyak harta karun berharga di dalamnya. Su Qing juga merasa sayang sekali. Mereka telah melihat banyak istana selama perjalanan mereka, yang memberi gambaran yang baik tentang kekayaan pada masa Kaisar kuno Dark Serenity. Mereka bahkan belum menjelajahi seluruh distrik timur, apalagi melampauinya. Terlarang oleh Dewa Abadi begitu luas sehingga menjelajahinya sepenuhnya akan membutuhkan sekelompok besar orang, dan bahkan itu pun akan memakan waktu berbulan-bulan. "Aku penasaran apakah kita akan mendapat kesempatan untuk kembali lagi nanti," kata Kapten. Setelah melihat sekeliling, mereka memilih sebuah ruangan samping yang agak terpencil. Setelah membersihkan daging yang berserakan, mereka mulai menggali sebuah gua kecil. Daging itu hampir selalu bergerak, jadi begitu mereka membersihkannya, daging itu mulai tumbuh kembali. Oleh karena itu, begitu mereka berhasil menggali terowongan kecil, mereka pun masuk ke dalamnya. Saat daging itu menutup di belakang mereka, mereka terus menggali. Akhirnya, ketika mereka merasa sudah cukup dalam, mereka duduk bersila di antara daging dan mutagen tersebut. "Aku penasaran bagaimana guru berencana mengambil keuntungan dari semua ini," kata Su Qing sambil memandang sekeliling dalam kegelapan. Ia masih terus memikirkan desahan yang didengarnya ketika ia mengintegrasikan botol lanskap waktu ke istana surgawinya. Desahan itu sepertinya masih terngiang di benaknya. "Hei, Qing kecil, mau melihat pertarungan antar dewa?" Sang kapten terkekeh, lalu mengulurkan tangannya untuk memperlihatkan sebuah bola mata di telapak tangannya. Bola mata itu berkedip beberapa kali, lalu memproyeksikan gambar langit merah. Pupil mata Su Qing menyempit. "Aku menempatkan beberapa mata-mata di luar, semuanya dengan tujuan untuk dapat menyaksikan pertempuran antara para dewa ini. Namun, aku tahu ini membawa unsur risiko tertentu. Jadi, mari kita tunggu sampai bulan merah terbangun dan sedang melahap dewa setempat. Segalanya akan jauh lebih aman saat itu." Dengan ekspresi sangat puas, sang kapten menutup tangannya, menutupi mata tersebut. Su Qing mengangguk. "Ya, mari kita tunggu. Seharusnya tidak akan lama lagi." Dengan itu, dia mengenakan topeng kulit dengan kekuatan penyembunyiannya.
Dia memusatkan kekuatan racun terlarangnya di atas istana surgawi bulan ungunya. Dia juga menambahkan kekuatan dao surgawinya, gunung kaisar hantu, dan cahaya fajar. Dengan semua itu, dia yakin bulan ungu tidak akan terungkap. Setelah menyelesaikan semua hal ini, dia menutup matanya dan bersiap menunggu, sambil secara mental meninjau kembali semua yang terjadi dengan kompleks kuil mirip Phoenix itu. Dalam hal itu, waktu berlalu perlahan namun pasti. Sekitar 6 jam kemudian, suara gemuruh yang hebat sekali lagi bergema di langit di luar. Suaranya begitu dahsyat sehingga Suking dan Kapten dapat mendengarnya bahkan dari tempat persembunyian mereka. Terguncang, dan masih sedikit takut, mereka terus menunggu. Mereka tidak mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Suking yakin bahwa bulan merah akan segera bangun. Warna merah di langit bahkan lebih pekat dari sebelumnya, menyinari semua bangunan dan orang-orang dengan cahaya merah tua. Ada sedikit warna ungu di dalamnya, tetapi warna itu tertutupi oleh warna merah darah. 27 duri itu bergetar, dan jantung yang berdebar kencang tampak berdenyut dengan aura kebangkitan. Sementara itu, di kanopi langit, semua individu berjubah hitam dalam formasi mantra segi 8, yang telah mengorbankan 5 organ yin dan mata kiri mereka, mencungkil mata kanan mereka. Saat mereka mengangkatnya tinggi-tinggi, mata kanan Zhang Xiyun layu hingga lenyap, dan sejumlah pembuluh darah meledak keluar dari rongga matanya. Lebih banyak celah terbuka di langit. Kemudian tangan Zhang Xiyun perlahan menutupi kedua matanya. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa sakit. Sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Sebuah tekad yang mengerikan dan luar biasa tiba-tiba muncul dari Zhang Xiyun. Langit dan bumi semuanya berlumuran darah oleh tekad itu. Lalu bulan merah terbit di langit Forbidden by the Immortal, tepat di atas Zhang Xiyun. Saat itu, Kapten dan Suking sedang bersembunyi, tidak bergerak sedikit pun. Selain mereka, semua kultivator lainnya telah melarikan diri, ketakutan, ke zona aman di distrik timur. Mereka semua duduk bersila dengan mata tertutup, bahkan tidak berani melihat apa yang terjadi di luar. Bahkan, mereka tidak berani merasakan secara langsung apa yang sedang terjadi. Mereka tetap berada di tempat mereka, di dalam formasi mantra pertahanan yang telah didirikan khusus untuk digunakan saat ini. Pertarungan antara para dewa adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak layak mereka amati. Sekilas pandang saja bisa berakhir dengan kematian mereka secara fisik dan mental. Bahkan menggunakan metode alternatif untuk mengamati, seperti yang dilakukan Kapten, membutuhkan peningkatan pada tingkat substruktur, atau mungkin item khusus. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mengingat sifat elit para kultivator yang menjadi bagian dari pasukan ekspedisi ini, sudah pasti beberapa di antara mereka memiliki kualifikasi atau barang-barang semacam itu. Dengan demikian, ada beberapa yang mampu menggunakan cara tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di luar Forbidden by the Immortal, di mulut botol yang merupakan kanopi surga, ada orang-orang yang menunggu di formasi mantra yang hancur di kedalaman divisi pemasyarakatan lama. Yang mengejutkan, salah satu dari mereka adalah Pangeran Ketujuh. Bersamanya ada gubernur letnan dan para panglima tertinggi dari istana. Ada juga banyak ahli yang kuat dari tentara kekaisaran. Mereka semua tampak sangat serius. Bahkan naga emas bercakar 4 di kubah langit pun memperhatikan dengan saksama apa yang sedang terjadi. Mereka semua menatap dunia yang ada di balik formasi mantra. Tentu saja, celah itu telah disegel rapat, tetapi sekarang ada layar bercahaya di sana yang menampilkan proyeksi Ibu Merah dan Dewa Terlarang oleh Yang Abadi. Berdiri di samping Pangeran Ketujuh adalah seseorang berjubah hitam tebal, yang berbicara dengan suara melengking dan menyeramkan. Yang mulia, semuanya berjalan sesuai rencana. Seperti yang diramalkan oleh Yang Mulia Kaisar dan Guru Kekaisaran, hal pertama yang dilakukan Ibu Merah Dewa Agung setelah terbangun adalah mencoba melahap Dewa Terlarang oleh Yang Abadi. Sekarang kita hanya perlu menunggu dan melihat apakah fase kedua rencana ini berjalan lancar. Ibu Merah tidak akan butuh waktu lama untuk melahap dewa lainnya. Setelah itu, jika Ibu Merah lolos ke dunia luar, maka saya khawatir seluruh wilayah penyegelan laut. Mendengar kata-kata itu, para petani di sekitar Kabupaten Penyegelan Laut menundukkan kepala untuk menyembunyikan perasaan campur aduk di wajah mereka. Pangeran Ketujuh terus menatap layar sambil berkata pelan, "Sebelum aku datang ke sini, ayahku, Kaisar, bertanya apakah aku takut mati di tempat ini.
Tahukah kalian apa yang kukatakan padanya? Aku berkata bahwa aku lebih dari bersedia mengorbankan nyawaku untuk tujuan yang mulia. Aku tidak cukup kuat untuk menghentikan Ibu Merah melarikan diri. Namun, bahkan seorang dewa pun tidak akan mampu berbuat banyak setelah dia keluar, dan akhirnya akan mati bersama dengan Kabupaten Penyegelan Laut. Kong Liangxiu bisa melihat hal itu terjadi, dan aku, Guyue Zangan, bisa melakukan hal yang sama. Ketika aku menceritakan hal itu kepada ayahku, Sang Kaisar, dia menatapku dan berkata, para dewa sama seperti kita, hanya saja berada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Apa yang disebut kemahatauan dan kemahakuasaan mereka hanya berlaku untuk kekuatan kehidupan yang lebih lemah daripada kekuatan mereka sendiri. Dengan kata lain, para dewa juga bisa dikhianati, ditipu. Ibu Merah pasti tidak akan puas. Kembali ke Forbidden by the Immortal, dewa yang panjang dan hampir seperti tali itu masih berjuang dengan hebat. 27 durinya berdenyut dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan memusnahkan bumi, dan mereka bersinar dengan cahaya keemasan cemerlang yang melilit tangan tak terlihat Crimson Mother dan menusuknya. Setiap duri itu akan menjadi harta karun berharga jika muncul di daratan kuno yang terhormat di zaman kuno. Tetapi sekarang, ketika dilepaskan melawan Crimson Mother, mereka tidak dapat memberikan perlawanan yang serius. Suara berderak bergema yang dapat mencabik-cabik jiwa orang biasa. Pada saat yang sama, lolongan ilahi bergema di langit dan bumi. Dari kejauhan, dewa terlarang oleh Sang Abadi tampak seperti ular yang ditarik keluar dari tanah, dan perlahan-lahan ditarik menuju bulan merah. Setiap gerakannya mengguncang udara, dan setiap lolongannya menyebabkan sekitarnya runtuh. Baik daratan maupun langit di area sekitar konflik hancur menjadi puing-puing. Di puncak langit, Ibu Merah, yang wujud fisiknya adalah Zhang Xiyun, memandang dewa lainnya dengan mulut terbuka lebar hingga membentang dari telinga ke telinga. Mulut itu tampak sangat ganas dan mengerikan. Di dalamnya terdapat gigi-gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya, serta lidah besar yang terbuat dari rambut-rambut yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan menjulur keluar. Di ujung lidah terdapat wajah buram yang tampak seperti wajah seorang wanita, dengan mata tertutup, namun terlihat sangat rakus dan lapar. Air liur menetes dari lidah, memercik ke kawah di bawahnya. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Jika dilihat secara keseluruhan, hampir tidak mungkin untuk menggambarkannya. Ini adalah tingkat kekuatan yang melampaui para kultivator berkali-kali lipat. Saat cahaya keemasan dan cahaya merah darah mendekat, keduanya dipenuhi dengan ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu sihir dewa, semuanya bergabung menjadi satu kekuatan. Saat terbentuk, mereka langsung runtuh, lalu terbentuk kembali dalam sekejap mata. Rupanya, mereka bahkan tidak perlu secara sadar melepaskan sihir dewa apapun, sihir dewa semacam itu terbentuk secara otomatis. Pada akhirnya, jelas bahwa dari dua makhluk paling purba ini, salah satunya akan melahap yang lain. Tidak ada kesucian yang diharapkan dari para dewa. Namun, siapapun yang melihatnya, karena berbagai alasan, akan merasakan kesucian yang muncul dalam diri mereka. Seolah-olah makna kata, suci, telah, bertahun-tahun yang lalu ketika wajah dewa yang rusak itu muncul, diputarbalikkan secara sembarangan menjadi sesuatu yang lain. Terlebih lagi, pengamat manapun akan dapat merasakan bahwa dewa yang tertidur di Forbidden by the Immortal, yang memiliki kekuatan kemalangan, memang memiliki otoritas ilahi. Namun di hadapan Crimson Mother, otoritas ilahi itu tidak memberikan manfaat apapun. Perbedaan antara keduanya tampak jelas, hampir seperti pertemuan antara balita dan orang dewasa. Bukan berarti dewa di Forbidden by the Immortal tidak kuat, melainkan Crimson Mother hanyalah makhluk tingkat yang lebih tinggi. Saat dewa berbentuk ular dari Forbidden by the Immortal ditarik semakin dekat untuk dimangsa, ia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang dahsyat. Akibatnya, seluruh tubuh dewa itu meledak. Ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Tubuh dewa itu, yang panjangnya lebih dari 10.000 kilometer, hancur menjadi aliran daging, aliran cahaya keemasan yang menyapu langit. Dengan cara itu, dewa tersebut terlepas dari cengkeraman Ibu Merah. Aliran daging itu kemudian menyatu di tempat lain, di mana ia dengan cepat menyambung kembali. Kali ini, bentuknya tidak menyerupai ular, melainkan sesuatu yang lain. Bentuknya samar-samar mirip ikan, dan 27 duri yang tadinya ada di punggungnya kini berada di dalam tubuhnya, dan menyerupai kerangka ikan. Sementara itu,
Gelombang kejut yang menyapu Forbidden by the Immortal menyebabkan daging magenta yang menutupi berbagai istana dan bangunan bergetar. Kemudian daging itu terkelupas dalam bentuk potongan-potongan, terbang ke atas, dan menyatu dengan tubuh berbentuk ikan tersebut. Dari kejauhan, terlihat potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk wujud ikan. Itu termasuk tempat Su King dan Kapten bersembunyi, dan saat daging itu terangkat, tempat persembunyian mereka pun terungkap. Su King duduk di sana tanpa bergerak, sepenuhnya fokus untuk tetap bersembunyi. Sang kapten melakukan hal yang sama. Aura yang terpancar dari ikan itu sangat penting bagi Ibu Merah. Sama seperti matahari yang mengabaikan bintang-bintang, Ibu Merah mengabaikan segalanya dan sepenuhnya fokus pada ikan itu. Hal itu semakin benar ketika potongan-potongan daging mengisi makhluk raksasa yang mengerikan itu, hingga penampilannya menyerupai ikan magenta yang sangat besar. Ikan itu tidak bersisik, dengan mulut besar penuh gigi tajam yang sangat ganas yang memancarkan kekuatan ilahi. Ikan itu juga memiliki dua kumis yang bergelombang di kedua sisinya, dan warnanya seperti emas. Yang paling aneh adalah ekor ikan itu, yang tidak halus dan rata. Ekornya melebar seperti ekor merak, dengan bulu-bulu seperti duri tajam yang secara bertahap membentuk wajah. Itu bukan wajah laki-laki atau perempuan. Bahkan, itu bukan wajah manusia. Wajahnya memiliki 4 mata, tanpa hidung, dan mulut tertutup di bawah mata. Terdapat pula desain rumit yang menutupi segalanya, sehingga wajah sulit dilihat dengan jelas. Meskipun demikian, ada kekuatan ilahi yang ditampilkan yang menyebabkan rasa kesucian kembali muncul di hati setiap pengamat. Lebih dari itu, informasi tanpa batas mengalir dari tubuh dewa dan masuk ke pikiran siapapun yang melihatnya. Mereka yang melihatnya akan merasakan kegilaan muncul dalam diri mereka, serta perasaan amnesia yang akan datang. Siapapun yang melihat terlalu lama akan mendapati ingatan mereka menghilang, dan akhirnya digantikan. Inilah wujud sejati dewa yang tertidur dalam Forbidden by the Immortal. Air liur Ibu Merah mengalir saat dia menatap ikan itu dan melangkah maju, dikelilingi oleh cahaya merah menyala yang memperdalam celah di langit. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyembur dari mata di ekor ikan itu, dan mulut wajahnya terbuka lebar. Gelembung-gelembung emas menyembur dari mulut yang berisi dunia-dunia besar. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berkembang biak di dalamnya, menciptakan generasi demi generasi kekuatan kehidupan. Mereka tidak menyadari bahwa dunia tempat mereka tinggal hanyalah gelembung-gelembung yang dimuntahkan dari mulut seorang dewa. Ketika gelembung-gelembung itu mencapai ujung jalur terbangnya, mereka meledak, melepaskan kekuatan tak terbatas yang menghantam Ibu Merah. Dewa ikan itu memanfaatkan momen itu untuk tiba-tiba menjadi transparan. Udara di sekitar ikan itu kemudian tenggelam ke dalam dirinya sendiri, seolah-olah berubah menjadi lubang hitam. Ia berharap untuk melarikan diri dari tempat ini. Mata Ibu Merah bersinar penuh keserakahan. Jelas, dia tidak berniat membiarkan ikan ini lolos, dan karenanya bergerak dengan cepat, mengirimkan fluktuasi yang mengubah segalanya menjadi merah terang. Adapun gelembung-gelembung yang meletus, mereka menjadi tanda penyegelan yang menempel pada pakaian Ibu Merah dan membentuk sebuah desain. Tangan kanan Ibu Merah melambai di udara, dan udara pun menyusut, berubah menjadi lautan darah yang menyapu segalanya. Dewa ikan transparan itu tidak punya pilihan selain muncul di tempat terbuka, ekspresi wajahnya menunjukkan ketakutan. Dewa ikan itu jelas ingin melarikan diri, tetapi kemudian Ibu Merah tiba, siap untuk disantap. Sinar merah memancar dari bulan merah, memenuhi langit saat mereka menyapu tanpa henti menuju Dewa ikan. Dewa ikan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Sinar merah menyapu dari segala arah, menciptakan penjara yang tak bisa ditembus. Dewa ikan berjuang sekuat tenaga, bahkan meraung, namun semua itu tidak membuahkan hasil. Saat Crimson Mother tiba, ia benar-benar tidak lebih dari seekor ikan. Ibu Merah mendekati Dewa ikan, berdenyut dengan sensasi kelaparan yang hebat. Matanya berkilauan penuh sukacita saat ia membuka mulutnya sangat lebar. Lidahnya kemudian menjulur seperti ular ke arah Dewa ikan yang gemetar. Wajah wanita di ujung lidah itu membuka matanya, dan mata itu bersinar merah terang. Pada saat yang sama, suara ilahi bergema ke langit dan bumi. Buka pintu masuknya. Kata-kata yang bergema itu memicu lolongan melengking yang belum pernah terjadi sebelumnya dari ikan tersebut. Daging dan tulang ikan itu terbakar, menyala dengan api keemasan yang menjulang ke langit dan berbentuk seperti sumur.
Dalam sekejap mata, sumur itu berubah dari ilusi menjadi nyata. Bagian dalam yang gelap gulita mengarah ke negeri Cruelmore. Bagaimana mungkin seekor ikan saja bisa membuat Ibu Merah begitu bahagia? Lagi pula, tubuh ikan yang kecil itu hanya bisa menjadi hidangan pembuka baginya. Kenyataannya, pesta sesungguhnya dapat ditemukan di balik pintu masuk menuju negeri Cruelmore. Sejak awal, Crimson Mother telah merencanakan untuk memanfaatkan hubungan ikan tersebut dengan Flawless Hell, Celestial Manager, dan Fifth Star of Cruelty untuk membuka pintu masuk itu. Wujud asli Ibu Merah akan memasuki tanah kegelapan kejam untuk melahap api dewa dari dewa tertinggi neraka tanpa celah. Ini adalah fase kedua dari rencana Kaisar yang telah dibahas oleh Pangeran ke-7 sebelumnya. Lamanya tidur selanjutnya akan ditentukan oleh makanan yang dilahap.